Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti perkuliahan praktek Applikom, di mana kita masuk pada pertemuan yang ke-15 dan nanti dilanjutkan dengan pertemuan yang ke-16. Pada pertemuan yang ke-15 ini kita akan masuk pada bab baru, yaitu mengenal Microsoft PowerPoint. Masih menjadi satu rangkaian dalam pengenalan Microsoft Office. Sebelumnya kita telah membahas mengenai Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel, dan sekarang masuk ke PowerPoint. Nah, dalam Microsoft PowerPoint ini nanti teman-teman akan saya berikan beberapa panduan, dan juga teman-teman akan saya beri tugas-tugas untuk menyelesaikan praktik pada pengenalan fitur MS PowerPoint. Nah, untuk pertemuan yang ke-16 selanjutnya nanti teman-teman akan ada tugas, yaitu membuat slide presentasi tentang dunia penerbangan, yaitu kurang lebih jumlah slide-nya ada 20, dan ini masing-masing dari taruna harus berbeda-beda, tidak boleh sama dengan temannya, nanti bisa mengurangi penilaian. Nah, teman-teman semuanya, untuk teman-teman sudah mengenal ya namanya Microsoft PowerPoint yang biasa dipakai untuk membuat slide presentasi. Nah, tampilan awal ketika teman-teman membuka Microsoft PowerPoint seperti ini. Nah, di sini ada beberapa menu dari mulai Home, Insert, Design, Translation, Animation, Slideshow, Review, View. Ini pada versi yang ada di laptop saya, dan bisa jadi menunya ada yang mungkin berbeda dengan yang saya miliki karena mungkin MS Office-nya lebih tinggi atau mungkin bahkan lebih rendah dari yang saya miliki. Nah, teman-teman nanti pada tugas yang pertama teman-teman diminta seperti biasa untuk mendeskripsikan bagian-bagian menu maupun submenu dari Microsoft PowerPoint ini. Contoh misalnya Home, ya, itu ada namanya clipboard. Nah, nanti fungsinya apa, isinya apa saja. Kemudian juga ada menu atau submenu Home itu slides. Nah, ini ada new slide, layout, reset, section, dan ada foundation, ada paragraphs, kemudian drawing, editing. Nah, pada insert nanti teman-teman bisa lihat fungsinya untuk apa saja. Kemudian untuk desain, ya, teman-teman di sini bisa memilih tentang background atau template, ya. Di sini lebih ke arah template yang dipakai untuk desain teman-teman. Misalnya kita ambil salah satu contoh, ya, mungkin backgroundnya seperti ini. Nah, maka akan tampil di sini, ya, sesuai dengan pilihan teman-teman, atau menggunakan ini juga bisa. Tinggal di sini nanti teman-teman bisa ketik judul misalnya, atau kemudian nanti penyusunnya siapa. Nah, ini kemudian ada translation, yaitu pergantian dari satu slide ke slide yang lain. Ada mulai cut, fade, push, wipe, split, reveal, random, dan seterusnya. Kemudian ada juga animation, ya. Animation ini bisa mengetahui seperti apa nanti tulisan tersebut akan muncul dari satu kalimat ke kalimat yang lainnya, atau satu paragraf ke paragraf yang lainnya, ya. Ada yang menggunakan will dan seterusnya. Dan ada slideshow, apa saja isinya, start slideshow, ya, ini tentang manajemen slideshow-nya. Kemudian review, ada view, ya teman-teman. Kemudian ada format. Nah, baik, kita coba untuk mempraktekkan, ya teman-teman, sedikit
ulang kembali, berarti kalau teman-teman sebelumnya sudah ada, ini saya beri judul misalnya pada slide yang pertama ini tulisan belajar PowerPoint. Nah ini ya, kemudian kita bisa atur posisinya misalnya di tengah ya, kita cari bagian paragraf, kemudian nanti fontasinya ya, yaitu kita pilih misalnya di Arial Black, kemudian pakai bold, apa pakai miring dan seterusnya, warnanya misalnya ya kita beri warna misalnya merah. Kemudian yang menyusun, misalnya ini oleh misalnya nama teman saya ya. Nah, seperti ini. Saya taruh juga di tengah. Kemudian saya ganti fontasinya, misalnya cari Times New Roman. Nah, misalnya ini. Dan kita blok, kita beri warna apa ya teman-teman, misalnya hijau. Ini ya contohnya. Kemudian kita ingin menambah slide. Nah, tinggal new slide, kita klik ya yang mana modelnya, misalnya ini. Nah, kita di sini misalnya pendahuluan. Misalnya di sini bab 1. Sini bab 2. Kemudian bab 3. Ini contoh saja ya teman-teman, nanti bisa diganti dengan yang lebih bagus pakai ini. Nah, kita ingin mencoba untuk menerapkan transisi animation ya, kita belajar dari animasi terlebih dahulu. Nah, animasinya seperti apa kita mau buat ya, misalnya ini belajar PowerPoint, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita mau bikin animasinya fly in. Nah ini, atau kemudian fade tuh, kemudian float in dari bawah, kemudian split. Nah ini kita pakai, coba yang judulnya pakai split. Kemudian yang kedua ya, nama saya pakai fly in. Nah, kemudian ke slide kedua, misalnya pendahuluan, kita blok, kita beri wave. Kemudian bab satunya ya, kita pakai save. Kemudian bab 2 nya pakai save. Kemudian bab 3 juga pakai save. Nah ini sudah ya. Jadi kalau kemudian animasi itu berjalan pada masing-masing apa yang kita inginkan animasinya, kan muncul tulisan atau angka ya, 1, 2, 3, ini urutan kapan animasi tersebut bisa berjalan. Nah berikutnya kita ingin transisinya ya, transisinya dari satu slide ke slide yang berikutnya. Misalnya ini pada slide yang kedua, transisinya saya inginkan push misalnya. Nah seperti ini. Kemudian transisinya yang ini saya ingin split. Nah ini contohnya. Nah dari yang sederhana ini kita akan coba jalankan seperti apa hasilnya. Maka kita klik ini ya, slideshow. Nah ini tampilan pertama karena kita menggunakan transisinya seperti pilihan kita. Dan kita tekan misalnya di sini enter, akan muncul belajar PowerPoint. Kemudian animasi yang kedua ya oleh saya. Kemudian kita enter lagi, berarti masuk ke slide kedua, yaitu adanya transisi. Nah transisinya seperti ini. Kemudian pendahuluan bab 1, bab 2, bab 3. Ini secara singkat ya teman-teman terkait dengan bagaimana menerapkan transisi animation, dan teman-teman bisa memanfaatkan fitur-fitur yang lain untuk mendukung pembuatan presentasi Anda.
Oke teman-teman, itu kurang lebih untuk materi yang terkait dengan masalah pengenalan PowerPoint ya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang tugasnya. Ya, tugasnya ini teman-teman. Untuk tugas 15 ya, tugas 15 teman-teman seperti tugas pada Microsoft Word untuk Word, kemudian pendahuluan dan juga untuk pengenalan Excel. Nah, sama ya ini tugasnya, cuma yang sekarang adalah pengenalan untuk fitur Microsoft PowerPoint. Nah, nanti teman-teman di sini misalnya untuk menu home Anda capture, kemudian isinya dari menu home itu apa, deskripsinya lalu seperti apa. Anda teruskan sampai selesai. Oke, ini ya tugas 15. Kemudian untuk tugas 16, teman-teman ini diminta untuk membuat slide presentasi. Buatlah slide presentasi berjumlah 20 slide dengan tema tentang penerbangan. Nah, teman-teman nanti buat slide-nya dan kemudian hasilnya nanti di copy ke Word. Nah, sehingga nanti akan ketahuan bahwa itulah slide yang Anda miliki. Ya, bisa nanti contoh untuk mengopinya atau mengeprintnya ya, itu bisa dicari di sini. Nah, ini ya teman-teman, saya sudah jelaskan untuk dua pertemuan kita pada hari ini, yaitu pengenalan fitur MS PowerPoint dan bagaimana membuat slide presentasi. Itu ya. Nah teman-teman, ini saya beri kelonggaran untuk mengumpulkan tugas pada kali ini. Karena apa? Membuat slide 20 itu membutuhkan waktu ya, sehingga teman-teman saya beri kelonggaran untuk pengumpulannya besok sampai hari Rabu. Dan sekali lagi nanti pengumpulannya di Google Classroom. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.